berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan di golongan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya yang Allah jadikan di alam semesta ini. Selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dapat melakukan segala sesuatu menyempurnakan kehidupan mereka apapun yang berkaitan dengan mereka kecuali melalui wasilah, melalui sebab. Kita hidup banyak melalui sebab, dan semua makhluk Allah hidup karena ada sebab wasilah. Dan semua sebab wasilah itu tidak melupakan kita, insyaallah akan menjadi wasilah untuk kita mengenal Tuhan kita Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasilah yang terbesar untuk kita mendapatkan segala karunia nikmat Tuhan kita Allah adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخره. Semoga Allah Ta'ala wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya yang berlimpah ruah di setiap waktu, detik nafas kita apapun selama ini, saat ini akan datang, yang kita miliki semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah tanpa terkecuali, dan semua yang diberikan oleh Allah tidak diminta untuk kita semua membayar nikmat tersebut, tidak, walaupun hanya 1 rupiah, tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya untuk kita semua, tidak kembali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menggunakan memanfaatkan nikmat tersebut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwasanya Ia tidak ciptakan kita untuk kecuali untuk menyembahnya, dan tidak mungkin kita menyembah Allah kecuali setelah mengenalnya. Ia adalah Sang Maha Pencipta, memiliki segala kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak sama dengan segalanya, mampu untuk berdiri sendiri, dan kekayaannya tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Kita mengetahui, meyakini, maka kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan, semakin banyak fasilitas untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkumpul kita di salah satu taman daripada taman surga Allah. Insyaallah, karena Allah kita berkumpul, dikumpulkan oleh Allah semata, taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan di golongan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya yang Allah jadikan di alam semesta ini. Selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dapat melakukan segala sesuatu menyempurnakan kehidupan mereka apapun yang berkaitan dengan mereka kecuali melalui wasilah, melalui sebab. Kita hidup banyak melalui sebab, dan semua makhluk Allah hidup karena ada sebab wasilah. Dan semua sebab wasilah itu tidak melupakan kita, insyaallah akan menjadi wasilah untuk kita mengenal Tuhan kita Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasilah yang terbesar untuk kita mendapatkan segala karunia nikmat Tuhan kita Allah adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luahkan luaskan sebanyak-banyaknya wasilah anugerah salawat terhadap Nabi kita Muhammad yang merupakan wasilah bagi setiap kita dan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Mudah semua kita telah dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Andaikan kita beribadat kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seluas muka bumi ini, darat lautnya, untuk menjadi seseorang hamba yang bisa mengiringi, mendampingi Nabi Muhammad dalam surga, kayaknya tidak bisa, belum bisa. Belum bisa, karena kedudukan agung mulia yang tinggi yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membuat kita hanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan kita kepadanya.
Dan bagian daripada cinta kita, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus hati, doa kita, harapan kita bisa bersama beliau. Itu yang akan membuat kita bisa bersama beliau. Adapun amal sebanyak apapun, sehebat apapun, seikhlas apapun, seluar biasa apapun, tidak akan mampu kita dengan sebabnya mendampingi Nabi Agung Muhammad dalam surganya. Subhanahu ta'ala. Ketika sahabat mendengarkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau wahai kelak, wahai Arabi, jika betul cintamu kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dikumpulkan oleh Tuhanmu Allah kelak berdiri dalam surga bersama siapa yang kau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu sahabat ia menangis akan memikirkan sesuatu yang sedang berada dalam benak pikirnya, dalam hatinya, bahwasanya bagaimana kelak akan yang terjadi nanti di hari kiamat, apakah ia mampu bisa mendampingi Nabi Agung Muhammad dalam surga atau tidak. Yang jelas beliau memastikan pasti tidak akan mampu saya mendampingi Nabi Agung Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Agung Muhammad, begitu besar nikmat, anugerah, keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Saya hanya sekadar salah satu namanya budak yang dibebaskan olehnya. Maka ia pikirkan sampai tidak mendatangi majlis Nabi Agung Muhammad karena dihantui oleh pikiran tersebut. Sampai Nabi Muhammad bertanya, dinyatakan beliau sedang sakit, didatangi oleh Nabi Muhammad, kelihatan mukanya pucat, badannya begitu kurus, kelihatan gemetar, bibir yang kelihatan basi. Malak ya Thawban, kenapa engkau wahai Thawban, kenapa kondisimu seperti ini, ada apa? Apa yang sedang kau pikirkan? Dia mengatakan, ya na'am ya Rasulullah, ada satu hal yang saya pikirkan, yang menghalangi tidur saya dan menghalangi saya untuk datang ke majlismu dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, saya hanyalah seorang sahabat Thawban, dan saya tidak mampu berpisah denganmu ya Rasulullah. Yang saya pikirkan nanti kelak bagaimana di hari kiamat. Engkau Rasulullah pasti akan mendapatkan kedudukan tinggi, aku sahabat. Andaikan aku masuk surga, ya aku bisa memastikan tidak mungkin aku bisa bersamamu di surga. Karena engkau makhluk yang dimuliakan oleh Allah, pasti di surgamu jauh lebih tinggi. Sedangkan aku tidak mampu untuk berpisah denganmu ya Rasulullah. Atas pernyataan tersebut Rasulullah terdiam, maka turun ayat firman wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah kafa billahi alima. Mendengarkan ayat tersebut, datang turut luar biasa bahagia, bangga sahabat tersebut. Dan sahabat yang lain mengatakan, kami tidak merasa bahagia setelah kami diberikan oleh Allah karunia nikmat Islam seperti bahagianya kami mendengarkan Rasulullah menyatakan hal tersebut. Seorang itu akan dikumpulkan kelak nanti di hari kiamat bersama orang yang dicintai olehnya. Maka aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Rasulullah, dan aku berharap kalau aku dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Allah. Begitu juga para sahabat. Itu bang pernyataan sahabat, itu bang pengakuan sahabat. Ya kurang lebih kita aja ya. Tapi kita tidak memikirkan hal ini sampai kita tidak makan, minum, dan tidak tidur. Tapi itu dipikirkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang antiknya saat ini ada orang-orang yang tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak cinta kepada Rasulullah. Bahkan syarik kalau orang mencintai Rasulullah dengan kumpul di majelis seperti ini, baca maulid, baca burdah, baca dalailul khairat, ibadahi bid'ah, ibadahi syirik, macam-macam ibadahi. Tapi subhanallah, seakan-akan surga miliknya, seakan-akan ia pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mencintai Rasul
Rasulullah, duduk untuk Rasulullah, karena Rasulullah tidak berhak untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang yang seperti itu bermasalahlah imannya. Orang yang bermasalah imannya. Kalau sudah orang-orang yang bermasalah imannya, kira-kira berhakkah ia untuk masuk ke dalam surga? Atau paskah harapannya ia untuk masuk ke dalam surga Tuhannya Allah Subhanahu taala? Ayo mari kita di tahun ini jauh lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Ayo mari kita tahun ini jauh lebih banyak untuk mengenang, bersalawat, mengingat Nabi Agung Muhammad. Ayo kalau bisa jangan tinggalkan satu majelis yang baik seperti ini untuk kita hadiri. Kebaikannya untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad. Kebaikannya untuk kita sendiri. Man amila salihan fali nafsih. Allah mengatakan siapapun yang berbuat baik maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa fa 'alaiha. Yang berbuat tidak baik maka namanya balasannya atas dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Allah tidak menzalimi kita. Yang menzalimi diri kita sendiri. Insyaallah kita baca. Allah akan singgung hal itu dalam ayatnya, Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikuman manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan umat-umat sebelum kita Bani Israel, mereka umat Yahudi Nasrani. Dan ini merupakan motivasi atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting bagi Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mendengarkan kisah cerita yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuak oleh Allah dari cerita tentang umat-umat sebelum kita, yang merupakan motivasi pelajaran yang besar bagi kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mengikuti jejak langkah mereka, agar kita tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah ingatkan kembali setelah Allah ingatkan banyak atas mereka nikmat. Setelah Allah mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menghukum mereka, mengazab mereka Bani Israel, umat yang hidup di masa Nabi Allah Musa. Dengan apa? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka telah mengambil kalian, menghukum kalian, membinasakan kalian as-sa'iq, suara yang keras. Ada yang mengatakan teriakan malaikat sehingga kalian mati. Wa antum tanzurun, kalian melihat kematian satu di antara kalian. Mati satu, yang lain melihat, mati lagi yang lain, sampai akhir melihat mereka. Tsumma ba'atsnakum, kemudian Allah mengatakan kami bangkitkan kalian dari kematian itu. Ada yang mengatakan mereka mati sehari semalam. Dari ahli zat mati betul, mati sehari semalam. Berkat namanya Nabi Allah Musa, doa Nabi Allah Musa, harapan Nabi Allah Musa, sehingga Allah bangkitkan. Tsumma, kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, setelah mati kalian, la'allakum tashkurun, barangkali kalian mampu mensyukuri nikmat kami setelahnya. Mereka pun melihat satu demi satu hidup, semuanya hidup. Tapi tidak cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Na'udzubillah. Allah pun kembali mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Umat Bani Israil, umat Nabi Musa, kami telah naungi kalian dengan al-ghamam, dengan sahab, dengan awan yang tipis. Min harri syams fiti, dari panasnya terik matahari, fiti, dalam perjalanan kalian di ti. Itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan di satu tempat. Mereka minta diberikan oleh Allah, bahasa kita negara lah. Allah siapkan bagi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka, tapi di tempat itu ada orang jabbarin. Orang-orang yang jabbar. Gagah, kekar, kokoh, ganal, kuat. Yang menempati, Allah mengatakan situ, kalian
ke sana, perangi mereka, tinggallah di sana kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka membantah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan hukuman bagi mereka. Maka mereka pun karena tidak patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan hukuman oleh Allah. Mereka berangkat dari tempat mereka untuk mencari tempat tersebut dari pagi, tiba-tiba sore hari, malam hari mereka berada di tempatnya. Di tempat mereka mulai berjalan sampai kurang lebih 40 tahun seperti itu. Lagi mereka berangkat dari tempat, pulang di situ lagi. Besok lagi pergi lagi. Pulang di situ lagi 40 tahun seperti itu. La ilaha illallah. 40 tahun, tak lama, tak sedikit-sedikit. Saya mengatakan ya, hasil ceritanya. Sesungguhnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya fi Ariha namanya. Tempat di dekat Palestina sana. Kaum menjabarin, kaum yang jabar, perkasa. Yang kuat, kekar, solid untuk dikalahkan. Ganal-ganal tubuhnya Amalika. Di situ tempatnya. Perangi mereka. Yang penting kalian ke sana, masuk, kalian akan menang. Walaupun secara matematika tidak mungkin menang. Tapi Allah berikan kepada mereka dan Allah janjikan kepada mereka kemenangan. Penting ke sana, masuk, menang. Tapi tidak mau. Maka setelah 40 tahun fatajahaz liqitalihim, untuk memerangi mereka. Fakharat fi sittimi alaf, maka beliau Nabi Musa keluar untuk memerangi mereka dalam 600.000 pasukan dari Bani Israel. Falamma wasalati, adapun tatkala mereka sampai ke Ti, wadin baina Syam wal Mesir, wadi lembah di antara Syam, Nukata Syam dan Mesir. Ada lembah namanya tempat itu Ti. Dinyatakan tempat itu Ti. Di satu lembah tersebut. Gadru di satu farasat, kadarnya 9 farsah. 2 farsah itu kurang lebih 81 kilo atau lebih. Itu 9 farsah. Lumayan luas tempatnya. Maka tu fi arba'in sanah mutahayyirin, maka mereka menetap di tempat tersebut 40 tahun mutahayyirin dalam kondisi bingung. Mereka mulai perjalanan di awal siang, maka datang malam mereka dapatkan menamai diri mereka di tempat semula, di tempat mereka berangkat 40 tahun. Dan Nabi Allah Harun meninggal sebelum Nabi Allah Musa 1 tahun, dan meninggalnya di Ti. Dalam perjalanan tersebut Nabi Allah Harun meninggal. Nabi Harun meninggal. Walamma tufi Harun, tatkala Nabi Harun meninggal dan Nabi Musa pergi untuk menguburnya, maka mereka pun membuat isu bahwasanya Nabi Musa lah yang membunuh saudaranya Harun. Dikubur oleh Nabi Allah Musa, tiba-tiba timbul isu bahwasanya Nabi Musa yang telah membunuh saudaranya Harun, itu Nabi Musa. Maka Nabi Musa pergi ke kuburnya. Terus Nabi Musa manggil mereka semua Bani Israel, dan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Allah Harun yang sudah dimakamkan. Pertanyaannya, siapa yang telah membunuh? Maka Nabi Harun menyebutkan kepada mereka, menjelaskan, dan mereka mendengar semuanya tentang sebab meninggalnya beliau, wafatnya beliau. Maka dari situ hilang isu tersebut.
Walamma hadarat Musa al-wafat, tatkala Nabi Musa telah hadir kematiannya, maka beliau berangan-angan berharap kepada Tuhannya Allah untuk dikubur di tempat yang dekat dari Ardil Muqaddasah, bumi yang muqaddas, Baitul Maqdis sana. Gadra ramiyatil hajar fa'ajabahullah, sekadar ramiyatil hajar, walaupun jauh dari tersebut, kadar lemparan batu. Yang penting dah dekat dengan bumi yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis sana. Semalam mamat, dan tatkala beliau meninggal, Nabi Musa, dan meninggal pembesar mereka, diberikan Nubbi Yusha bin Nun, diangkatlah seorang nabi dari mereka bernama Yusha bin Nun. Dan mereka sepakat setelah 40 tahun untuk memerangi Al-Jabbarin, orang-orang yang namanya Jabbar tadi itu, perkasa tadi, yang kuat, yang hebat. Maka beliau membawa sisa yang ada dari Bani Israel memerangi mereka, maka mereka pun menang. Mereka pun menang, berhasil, padahal sudah dijanjikan dari awal zaman Nabi Musa. Dari awal zaman Nabi Musa, sebelum mereka tersesat di tempat Tih itu selama 40 tahun. 40 tahun. Tapi subhanallah, 40 tahun itu Allah mengatakan, wa anzalna 'alaikumun manna wassalwa. Kami telah turunkan terhadap kalian man wassalwa, makanan. Ada mengatakan madu, seperti madu atau madu putih, seperti madu putih. Tair as-samani, burung. Ada yang mengatakan burung itu sudah terbakar, burung bakar. Ada yang mengatakan burungnya mereka yang bakar, masak. Ada yang mengatakan tidak, mereka burung itu memang sudah terbakar, burung bakar. Masya Allah, Masya Allah. Burung bakar dicuil pakai madu putih. Pernah belum kita makannya selama ini? Mungkin belum pernah, pengada aja ayam nama ayam madu kah, ayam bakar madu kah, atau burung bakar madu kah yang ada. Tapi madunya madu kuning bang, bukan bukan madu putih. Dan juga madunya ada asli bang, kalau asli repot. Ini makan 40 tahun Allah siapkan. Cuma Masya Allah muncul juga bang. Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari thayyibat yang halal yang kami telah berikan kepada kalian. Kami berikan kepada kalian, tidak perlu cari, tidak perlu namanya sarang madu sehingga kumpul tawud menghasilkan madu. Allah langsung kasih madunya, kasih burungnya Pak, yang sudah namanya dibakar, burung bakar. Masya Allah, Masya Allah. Wa ma zalamuna. Tapi Allah mengatakan jangan disimpan, makan aja bang. Jangan disimpan, makan aja. Nanti besok ada lagi. Fakafarun ni'mah, maka mereka mengkufuri nikmat tersebut, mereka simpan, maka terputus dari itu nikmat tersebut. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, dengan mengingkari atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi mereka hakikatnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Ada yang mengatakan seperti ini sebabnya mereka terhalang dari makanan itu karena sebab itu. Ada yang mengatakan enggak. Dalam surat Al-Maidah disebutkan mereka minta yang lain. Bahasa kita ya sudah muyak makannya burung bakar madu, burung bakar mau sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun muyak juga. Muyak juga. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, la nasbiru ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami tidak sabar atas satu aja jenis makanan. Tidak sabar atas satu jenis makanan. Kalau kita kira-kira sabar enggak? Madu burung bakar. Sabar tak kira-kira? Mereka tidak sabar juga bang. Mereka pun tidak sabar. Mintanya, ya Musa, kami tidak sabar makanan satu.
Minta macam-macam, minta bawang, minta adas, minta ini, minta ini. Ya repot lagi bang, sudah disiapkan madunya siap, burungnya siap, tidak perlu nanti kocek-kocek tanam dulu, kocek-kocek bawang dan lain sebagainya. Sudah siap makan gratis dulu, sudah ada makan gratis baru hari ini, bukan baru hari ini ada makanan gratis, dulu ada makan gratis bang buat Bani Israel. Makanannya hebat lagi bang, madu sama burung bakar. Allah yang siap, sudah terima beres. Sudah terima beres. Sekarang ini kan makan gratis repot lagi bang, mau diambil dari uang zakat kah uangnya? Allahu a'lam. Allah tak repot-repot makan gratis 40 tahun Allah kasih mereka. Cuman salah mereka bang, bukan salah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sudah dikasih nyaman-nyaman minta yang kadanya nyaman. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi sungguh mereka adalah terhadap diri mereka yadhlimun, menzaliminya. Begitu juga kita Pak, kalau kita meninggalkan perintah Allah, kita tidak menzalimi Allah atau melakukan yang dilarang oleh Allah, kita tidak menzalimi Allah, kita menzalimi diri kita sendiri Pak. Kita menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena dampak buruknya hukumannya kita yang terima, Allah tidak dihukum. Kita yang dihukum oleh Allah, kita yang menerima hukuman, kita menerima hukumannya. Sudah kita yang berbuat zalim, kita menerima hukumannya. Kita mengeluh lagi, mengaduh lagi, menyalahkan Allah lagi nanti. La ilaha illallah. Subhanallah bang, Allah sayangnya dengan kita. Dari mulai surat Al-Baqarah Allah sudah cerita kepada kita banyak hal. Dalam surat Al-Baqarah Allah sudah cerita kepada kita banyak hal atas apa yang terjadi di umat sebelum pada umat sebelum kita. Jangan sampai kita ulangi itu perbuatan. Jangan sampai kita mucil juga seperti Bani Israel, umat Nabi Allah Musa. Mucil dulu, sampai sekarang masih mucil juga bang. Musuh terbesar kita siapa? Alan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh terbesar kita mereka. Ya, Allah sudah beberkan tentang kisah cerita mereka, siapa mereka Yahud dan Nasrani dalam Al-Qur'an. Nah, komplit sudah Al-Quran komplit. Mau kisah apa ada dalam Al-Quran? Ada komplit dalam Al-Quran. Masya Allah. Sudah malam. Tapi subhanallah burung tidak tidur bang. Hebat burungnya yang Ustaz Fairin. Subhanallah ya. Manusia makhluk yang paling banyak itu mungkin kita bang, manusia. Kalau kita iwak tuh lihat iwak kayak tak guring-guring 24 jam, bertahun-tahun dia tak guring-guring, sehat aja bang. Tidak pernah manggil dokter ikan. Ya khairullah.